Baik, terima kasih banyak Pak David. Menyambung atas pemaparan dari pemateri sebelumnya, saya hendak berbagi sedikit saja tentang social LCA dan implementasi biodiversity pada hasil LCA. Sebelum memulai sharing materi, izinkan saya untuk menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, terdapat pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Dari terjemahan ayat tersebut bahwa antara alam dan manusia merupakan hubungan yang saling erat dan tak terpisahkan. Manusia sudah diperintahkan oleh Allah sebagaimana khalifah di bumi untuk janganlah berbuat kerusakan. Nah, lalu apa hubungannya ayat tersebut dengan sharing webinar kita hari ini? Baik, Bapak Ibu akan saya coba berbagi sedikit ya. Next slide. Dalam slide ini kita melihat bahwa LCA bukan hanya untuk menilai besaran dampak lingkungan saja, namun juga akan diperoleh tinjauan biodiversity-nya dari setiap tahapan daur hidup. Biodiversity terdapat pada hasil akhir kajian, yaitu di endpoint, di mana seluruh kegiatan sejak pengambilan bahan baku hingga ke end user akan memberikan petunjuk seberapa besar dampak ekosistem yang terdegradasi termasuk penurunan jumlah spesies. Dengan menghitung biodiversity di LCA, akan dapat juga diketahui seberapa besar potensial kepunahan spesies per tahunnya jika kita memproduksi satu jenis produk dalam usaha industri kita. Nah, letak kajian biodiversity inilah yang dapat disusun baik di midpoint namun juga di endpoint. Dan untuk kegiatan di proper, tentu hal ini dapat menjadi keunggulan penilaian karena telah bersifat beyond compliance. Ya, next slide. Baik Bapak Ibu, setelah panjang kita berbicara tentang ekosistem lingkungan hidup, sampailah kita pada akhir kajian LCA lainnya yang dapat diketahui sebagai sebuah industri dalam memproduksi satu jenis produk. Bagian tersebut adalah social LCA. Apa itu social LCA? Dari definisi yang ada pada slide, social LCA dapat digunakan untuk menilai dampak positif atau negatif dan potensi dampak aspek sosial produk terhadap stakeholders sejak desain awal, pengambilan raw material hingga ke penanganan akhir. Hal ini nantinya akan dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk memperbaiki dampak sosial apa saja yang terjadi di sepanjang daur hidup. Mekanisme penyusunan kajian sosial LCA selalu menitik beratkan pada setiap pemangku kepentingan di dalam setiap perspektif daur hidup. Dan di sini kita dapat melihat bahwa masing-masing tahapan daur hidup telah teridentifikasi siapa saja stakeholders-nya. Next slide. Nah, lalu bagaimana menyusun sebuah kajian sosial LCA? Dimulai dari menentukan batasan dan ruang lingkup kajian sosial, kemudian kita melakukan identifikasi seluruh stakeholders di seluruh program CSR atau Komdev yang telah kita buat, lalu tentukan indikator sosialnya, kemudian setelah dikaji akan diperoleh hasil pada bagian daur hidup mana saja yang aspek sosialnya paling memiliki dampak. Tentu yang berdampak positif wajib kita upayakan lebih meningkat, sedangkan dampak negatif harus disusun melalui langkah strategis lain agar meminimalkan dampak negatif tersebut. Nah, seluruh dampak positif dan negatif ini akan menjadi masukan rekomendasi bagi keberlanjutan rencana kerja dan rencana strategis yang selama ini telah kita susun. Dengan demikian, continual improvement bagi manajemen perusahaan akan tercapai. Next slide. Nah, saat ini kita telah memiliki guideline terbaru tentang social LCA, di mana guideline ini telah terbit di akhir Desember 2020, dan silakan Bapak Ibu untuk dapat mengunduhnya sebagai referensi dalam penyusunan social LCA. Next slide. Pada saat ini merupakan salah satu fase untuk menyusun social LCA, di mana kita wajib mengkategorikan siapa saja stakeholders kita dan kategori dampak. Setelah itu disusun turunannya yang akhirnya menjadi inventory data. Bagian merumuskan dan mengumpulkan inventory data inilah yang mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama. Namun di sini pun kita akhirnya dapat mengetahui siapa saja stakeholders dan isu-isu apa saja yang ada di setiap program CSR dan Komdev yang mungkin baru muncul setelah program tersebut berjalan. Dan mungkin juga hal ini tidak teridentifikasi dan terekam saat penyusunan social mapping di awal. Nah, melalui kajian sosial ini akan secara rinci kita temukan stakeholders dan impact kategorisnya di setiap daur hidup. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Jessica Hanafi tentang comprehensiveness dalam LCA dan sustainability. Silakan Ibu Jessica.